Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Karangasem Pak Dedi, kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Karangasem. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan anugerahnya kita bisa berkumpul di acara Kobel dalam diseminasi PKG Soloka terkait dengan rencana tindak lanjut dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya. Langsung saja Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu karena videonya juga tidak boleh terlalu lama, berkaitan dengan kemarin sudah diajarkan di pertemuan PKG PJOK saya, yaitu Kombel ya. Jadi Kombel ini harus nanti di RTL-nya atau rencana tidak lanjut harus bekerja sama dengan satu sekolah. Mungkin kalau di guru penggerak itu bisa antar sekolah atau satu gugus ataupun satu gugus kecamatan besar ya. Kalau di PKG PJOK, diseminasi PKG PJOK itu cuma satu sekolah. Jadi berkaitan dengan yang ada di sekolah, Bapak Ibu guru, murid ataupun mungkin wali murid, tapi di RTL saya tidak ada ya, karena berkaitan dengan waktu pelaksanaan ya. Kemudian RTL saya yaitu senam Sabtu sehat ya. Mungkin juga sudah sering kita lakukan, tapi saya membuat RTL-nya biar lebih detail aja. Kemudian latar belakangnya yaitu saya persingkat aja gitu, ya, berkaitan dengan PJOK, berkaitan dengan olah gerak. Jadi aktivitas fisik SDN 2 Karangasem untuk pembelajaran PJOK peningkatan ya. Jadi saya menggunakan senam. Kemudian berkaitan dengan aset, banyak di sini asetnya yang bisa digunakan terutama untuk fisiknya dan manusia ataupun lingkungan ya. Jadi di sini harus senam pagi, insya Allah udaranya juga sehat. Itu untuk latar belakangnya. Kemudian untuk tujuan programnya ini semuanya berkaitan dengan peserta didik. Yang pertama, peserta didik mampu membuat rangkaian gerak berirama mengikuti musik secara berkelompok. Jadi kelompoknya nanti dibagi laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memperhatikan rangkaian gerak berirama mengikuti musik secara berkelompok dengan berbeda. Nah, kemudian yang ketiga yaitu peserta didik mampu membuat video ya, gerak berirama mengikuti musik secara berkelompok dan disebarkan di medsos ya. Kemudian capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Satu, mampu membuat rangkaian gerak berirama mengikuti musik. Nah, kemudian di situ ada sosialisasi programnya sudah, kemudian pembagian kelompok juga sudah saya laksanakan di minggu ini. Kemudian penanggung jawabnya saya sendiri. Terus pembuatan rangkaian gerakan senam berirama oleh kelompok tadi anak-anak saya tanya sudah. Kemudian penanggung jawabnya saya dan guru PJOK. Kemudian yang ini sampai satu, kelompok menentukan musik bertema anak yang dipakai menjelaskan gerakan dengan musik. Jadi ini saya mengakomodir kemarin di PKG yaitu berkaitan dengan voice, choice, dan ownership. Jadi sekarang itu diarahkan anak-anak itu bisa berani bersuara, kemudian menentukan pilihan dan mereka sendiri yang menjadi istilahnya apa ya, otaknya ya, sebagai pelaku. Kemudian latihan kelompoknya juga sudah. Kemudian capaian yang kedua, mampu merasakan gerakan senam berirama mengikuti secara berkelompok. Jadi kelompok saya ambil kelas 5 saja ya. Pada ini penampilannya hari Sabtu
pagi hari. Kemudian penanggung jawabnya saya, guru BJK dan guru wali kelas. Jadi saya meminta bantuan dari guru wali kelasnya kelas 5 ya, untuk paling nggak mengakomodir anak-anaknya. Kemudian yang capaian ketiga, mampu membuat video senam berirama secara berkelompok dan menyebarkan di media sosial. Jadi kalau anak zaman sekarang mungkin media sosial sudah paham ya, dari mengakses Instagram, Facebook dan ya, YouTube. Jadi dengan kelebihannya anak-anak kita tampung untuk dalam kegiatan pembelajaran. Mereka sukanya di situ, menonton YouTube, ya, mengakses dan sebagainya. Kemudian uploadnya juga saya nanti menyuruh mereka untuk mengupload. Jadi nanti kalau kesusahan ya biar mereka juga tahu. Terus struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, sosialisasi programnya tanggal 25, kemudian pembuatan gerakan 2 hari, penampilan senam hari Sabtu, kemudian pembuatan video juga langsung ya hari itu juga, kemudian refleksinya nanti di minggu depan tanggal 2 sampai 4 Desember. Jadi refleksinya kita juga sama-sama ya. Untuk kegiatan ini, setelah kegiatan senam mau ditambah atau digabung atau dikolaborasi dengan kegiatan lain, nanti kita refleksi. Kemudian rencana evaluasi dilaksanakan pada setiap langkah yang telah dikerjakan. Rinciannya sebagai berikut ya. Jadi untuk rangkaian gerakan senam, kita observasi dan refleksi murid ya. Tadi ada beberapa Pak, rangkaiannya seperti ini, terus senamnya pakai apa, operasinya seperti apa. Jadi ada observasi dan mereka sudah mencoba, kemudian dia merefleksi, kemudian disampaikan ke kita. Kemudian penampilan senamnya ya, nanti mungkin kita video atau dokumentasi untuk kinerjanya kelompok. Kemudian nanti kita wawancara setelah pelaksanaan senam. Kemudian datanya hasil tes dan wawancara, video senamnya, pembuatan video senam. Nah, dari penampilannya juga observasi video. Berikutnya untuk kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ya, ini untuk aset manusianya, ada beberapa kepala sekolah sebagai pendukung pelaksanaan program. Kemudian saya sendiri guru BJK fasilitator utama, kemudian guru kelas sebagai fasilitator dan penilai dalam menjelaskan rangkaian gerakan dengan musik. Kemudian muridnya ya, sebagai pelaksana program. Kemudian ada aset lingkungannya, lapangan ya, fisik dan lapangan. Jadi sebagai tempat latihan atau pelaksanaan program. Kemudian pengeras suara, speaker sebagai sarana pendukung pelaksanaan program. Berikutnya kemungkinan tantangan ya. Sebelum senam kemarin, besok kemarin yang nanti akan kita tampilkan, kita laksanakan, itu ada beberapa kemungkinan tantangan ya, kesulitan dalam membuat rangkaian ya. Karena mohon maaf, kalau gerakan berirama itu dasarnya itu susah, apalagi kalau saya urai hasil tesnya itu. Kalau pas aktivitas gerak berirama itu biasanya nilainya paling kurang daripada yang bab lain atau materi yang lain. Jadi untuk kompetensi pengetahuan untuk gerak berirama memang susah dihafalkan. Kemudian yang kedua, katanya tidak semua murid dalam setiap kelompok terlibat aktif dalam proses pembuatan gerakan. Ini sudah tak wanti-wanti ya. Mungkin wali kelasnya sudah paham siapa-siapa yang biasanya agak kurang dalam kerjasama atau mungkin males. Nah, itu. Kemudian yang ketiga,
murid kesulitan dalam pembuatan serta penyajian video, okay. Itu pasti ada. Ya, nanti saya atau mungkin Bapak Ibu guru yang lain bisa membantu, ya, membantu. Tapi jangan dibuatkan, membantu saja. Jadi biar anak-anak paling enggak nanti di kehidupan selanjutnya atau di sekolah berikutnya bisa terampil dalam mengedit atau mungkin membuat video. Oke. Itu saja dari saya tentang rencana tidak lanjut berkaitan dengan acara Senam Sabtu saya di SDN Negeri 2 Karangasem. Jadi nomor HP di 2 Karangasem, YouTube saya, terus email saya. Ya, mungkin sudah tahu semua. Terima kasih, itu pemaparan singkat dari RTL saya berkaitan diseminasi PKTP JOK. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain mau kritik, saran atau nambahi, silakan. Pak Hukum, Bu Anis, nambahi atau ditambah kegiatan untuk berikutnya atau gimana? Monggo, Bapak Kepala Sekolah, Bapak kan ditambah sama berdoa berikut Pak, apa ngaji berikut, tidak apa-apa Pak. Monggo Pak Ibu. Saran kritik boleh. Terima kasih. Hanya sekedar mungkin tanggapannya mungkin juga bisa ditahu juga, apakah kegiatan ini itu hanya untuk satu kelas atau mungkin bisa dipadukan dengan pasien lain. Nah, soalnya kan kegiatan senam saya yakin kalau anak-anak senam kan lebih suka. Jadi kalau mungkin dia kasih dengan pasien lain mungkin akan lebih bagus lagi. Itu, terima kasih. Terima kasih Pak Hukum atas pertanyaan. Ini karena berkaitan dengan tugas RTL ya, diseminasi PKTP JOK, itu memang dibuat sesederhana mungkin dulu mengingat runtutan kegiatan. Jadi pengennya saya semuanya Pak Hukum, pengennya semuanya. Makanya nanti ketika ada pelaksanaan nanti kelas 5 itu tampil hari Sabtu, kan nanti kita refleksi bareng-bareng dengan yang lain. Apakah dilanjut, apakah enggak, atau mungkin semua kelas, atau mungkin ditambah. Tadi kan membuat video mungkin, atau dengan videonya kolaborasi 2 kelas dan lain sebagainya nanti. Kalau harapan saya semuanya bisa menampilkan. Tapi kalau mungkin kelas 1 gitu, kelas 1, 2 itu kalau mungkin untuk membuat video sama edit masih kesusahan. Cuma kalau kelas tinggi, harapan saya semuanya bisa membuat audio edit dan mengupload. Saya yakin mereka juga paling tidak sudah pegang HP. Kalau saya seperti itu. Nanti kan kita refleksi bareng-bareng dan nanti ada izin dari Bapak Kepala Sekolah juga. Monggo yang lain. Monggo Pak. Ini gini Mas, tadi dalam evaluasi ya Mas, evaluasi tadi ada kesulitan, 3 poin kesulitan, tantangan kayak pertanyaan. Yang paling gurih Mas, yang paling belakang. Ya, murid kesulitan dalam membuat rangkaian gerakan. Ini kesulitan ini rata-rata ini diakibatkan dari dalam melakukan gerakan ini anak-anak itu biasanya, siapapun itu biasanya satu rangkaian gerakan itu penuh langsung dilatih. Biasanya kalau saya dulu itu gerakan satu berulang-ulang. Misalkan saja gerakan tangan yang pertama itu diulang-ulang beberapa kali tanpa irama, itu untuk menghadapi tantangan itu. Biasanya kalau gerakan senam itu biasanya dari awal sampai akhir langsung dijalankan semua.
ini saya senang misalkan saja proyek ini betul-betul dijalankan untuk dari kelas 5 dulu. Nanti setelah kelas 5 oke, baru seperti Pak Koko tadi diimbaskan ke kelas lain. Betul Pak Dhani, mungkin dalam pelaksanaan itu tantangan yang pertama saja yang saya sampaikan. Menanggapi dari Bapak Kepala Sekolah Pak Didi, memang saya tadi sudah menyampaikan Pak, dari semua mapel itu untuk materi atau babnya yang saya uraikan, mungkin dari analisis itu memang yang untuk kompetensi pengetahuan dari bab aktivitas gerak berirama itu nilainya yang paling jelek, karena menghafal banyak. Mungkin dari padahal itu materinya cuma kan ayunan lengan dan langkah kaki Pak. Cuma materinya kalau di buku itu panjang-panjang menghafalnya Pak. Ya, jadi kalau nggak salah yang sudah lulus dulu proyek ini kan berbasis proyek itu sudah saya tekankan, dibuat saya tekankan untuk musik boleh sama, cuma gerakannya jangan sampai sama dengan video yang ada di YouTube. Moga-moga ya. Tapi kemarin saya cek ya, yang tahun kemarin itu tidak ada Pak. Nggak tahu kalau saya ngeceknya nggak sampai ada yang sama. Paling nggak kan bolehlah musiknya sama, cuma nggak boleh sama dengan kadang sekolah lain Pak. Ya. Kalau itu berarti kan tidak merangkai, tapi langsung mencontoh gerakan asal mengerjakan tugas. Itu takutnya saya. Padahal sudah tahu dan alhamdulillah ya saya cek tidak ada Pak. Alhamdulillah. Saya itu kan biasanya selabrasi dengan lagu ini kan nanti keluar di YouTube Pak. Alhamdulillah yang punya anak ini yang sudah lulus itu nggak ada yang sama ketikuk sama dengan sekolah lain. Mungkin atau mungkin saya carinya belum sampai, itu saya juga nggak tahu. Tapi alhamdulillah yang sudah pernah saya lakukan tidak ada yang sama gerakannya. Itu saja. Yang lain sudah. Terima kasih untuk datangannya di diseminasi PKK Bojoka berkaitan dengan rencana tidak lanjut dalam kegiatan senam Sabtu Sehat. Atas perhatiannya, kemudian mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang menyinggung atau salah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.